Halo Sobat JKN, masih sama Indra nih. Nah, kali ini kita lagi ngebahas tentang alur pelayanan kesehatan BPJS nih. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih tentang gimana sih cara pakai kalau misalkan kita lagi sakit, dan sudah hadir bersama kita Ibu Dia Sofiawati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Pusat. Halo Ibu Dia. Halo Mas Indra dan seluruh Sobat JKN. Tentunya senang nih bisa bertemu dengan Mas Indra dan teman-teman Sobat JKN. Jadi kami ingin memberikan informasi seputar layanan bagi peserta JKN. Nah, iya nih Bu Dia, mungkin ya kadang kita masih bingung kalau misalkan kita sakit, langkah pertama yang harus kita lakukan itu sebagai peserta BPJS Kesehatan tuh gimana sih Bu? Ya, jadi gini teman-teman Sobat JKN, pertama teman-teman harus memastikan kepesertaannya sudah aktif atau belum dengan mengecek bisa melalui Pandawa, bisa melihat ke mobil JKN gitu ya. Dan kalau sudah aktif, jika teman-teman membutuhkan pelayanan, artinya mungkin lagi sedang sakit ya Mas Indra ya, itu silahkan ke Vaskes yang terdaftar yang dipilih oleh teman-teman semua. Jadi biasanya tuh puskesmas atau klinik. Nah nanti ketika teman-teman sudah ke sana, itu akan diperiksa oleh dokter. Nah, kalau ternyata kata dokternya sudah selesai pengobatannya di sana, itu akan diberikan obat dan dilakukan tata laksana selanjutnya. Itu untuk alur pertama ya, Mas Indra ya. Oh, berarti memang kita tidak boleh langsung datang ke rumah sakit ya Bu ya? Benar Mas Indra dan juga Sobat JKN. Namun kalau teman-teman atau Sobat JKN semua ternyata kasusnya ini darurat ya, tiba-tiba harus melakukan pelayanan kesehatan, misalnya contoh nih perdarahan misalnya ya, langsung bisa ke emergency di rumah sakit yang terdekat yang telah bekerja sama dengan BPJS. Wah Bu, memang kita dimulai harus dari vaskes pertama, betul ya? Dan kalau misalkan sudah dirujuk ke rumah sakit nih, bagaimana sih Bu alur selanjutnya? Ya, betul. Jadi nih teman-teman Sobat JKN, kalau ternyata nih di rumah sakit teman-teman diperlukan pelayanan, jadi dari puskesmas setelah dirujuk ke rumah sakit, nah itu biasanya dilihat penyakitnya dulu Mas Indra. Kalau penyakitnya ternyata itu bisa ditangani oleh rumah sakit kelas D, yaitu rumah sakit yang pelayanannya di situ ada spesialisnya, spesialis dasar, contohnya nih spesialis dalam, obsgin. Nah itu dilakukan perujukan ke sana. Nah setelah di sana ternyata kata dokternya, wah ini kasusnya harus dilakukan penanganan lebih lanjut lagi, maka dikirimlah atau dirujuk ke rumah sakit tipe C. Demikian juga kalau ternyata setelah diperiksa dia perlu subspesialis nih penyakitnya, maka dapat dirujuk lagi ke rumah sakit tipe B. Nah setelah itu ketika penyakitnya itu membutuhkan pelayanan dan juga alat-alat yang canggih, maka dari puskesmas itu bisa melihat nih dari rumah sakit ke tipe B, maka rumah sakit tipe B akan merujuk kembali ke rumah sakit kelas A, contohnya misalnya RSCM. Jadi teman-teman Sobat JKN nggak boleh nih dari puskesmas langsung ke RSCM, ke RSPAD gitu. Jadi memang ada tipe atau tingkatan kelas rumah sakit, ya, ada alurnya terlebih dahulu, tergantung penyakit dan sarana yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, betul banget nih Bu, ternyata memang alurnya jelas banget nih. Kalau misalnya nih Bu, ada nggak sih tips buat Sobat JKN biar lebih mudah menggunakan BPJS Kesehatan? Ya, pertama tipsnya nih Mas Indra dan teman-teman Sobat JKN, dipastikan nih kartunya, kepesertaannya, seluruh anggota keluarga udah terdaftar atau belum. Pastikan semua ya, kadang-kadang ada juga yang anaknya belum didaftarkan gitu kelupaan ya. Gitu ya Bu ya. Nah itu harus didaftarkan semua satu anggota keluarga. Kemudian pastikan sudah membayar iuran tepat waktu. Jadi setiap tanggal 10 tiap bulannya bagi peserta bukan penerima upah. Nah setelah itu pasti kartunya aktif, jadi pastikan keaktifan pesertanya. Nah setelah aktif itu artinya teman-teman seandainya memerlukan pelayanan kesehatan, udah cepat nih, udah langsung ke vaskes primer, misalnya klinik atau puskesmas yang dipilih nih oleh Sobat JKN gitu ya. Nah setelah itu serahkan kepada tenaga medis, apakah perlu dirujuk atau tidak, itu serahkan kepada ahlinya, yaitu para tenaga medis di rumah sakit atau di klinik tersebut. Nah, tuh Sobat JKN, jelas banget kan alur yang dijelaskan sama Ibu Dia Sofiawati. Kurang apa lagi coba penjelasan dari Ibu Dia nih? Nah,
makanya Sobat JKN terus yang penting aktif ya Bu kartunya yang ya. aktif ya. Dan jangan lupa selalu ikuti program-program dari BPJS Kesehatan. Ibu Dia, terima kasih atas waktunya. Saya sudah boleh ngobrol-ngobrol tentang alur penjelasan BPJS Kesehatan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama Mas Indra dan itu Sobat JKN. Bye Sobat JKN.